bersyukur bersama-sama, katakan. Amin. Aku kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan bersyukur. Ku bersyukur. Bersyukurlah.
goyang kanan kirinya. Gandol sama Gusti Yesus, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Coba dulu dilihat kanan kirinya. Sudahkah tersenyum untuk Tuhan pada sore hari ini Bapak Ibu? Boleh kasih tos kanan kirinya? Katakan kita diberkati oleh Tuhan, amin. Saudara siap memuji Tuhan lagi? Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Go!
Yo melok rek. Sikat Bapak Ibu Saudara ya. Coba dikasih pikirannya. Ayo, oke. Kita maju 2 langkah, nanti berbalik 2 langkah. Bapak Ibu siap? Yuk kita coba Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu Saudara ya. Karena saya juga ingin disayang sama Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Rahel Mutiara. Saya datang dari kota Surabaya Bapak Ibu Saudara. Sekarang dari Kertosono ke Surabaya itu nggak jauh Bapak Ibu Saudara ya. Sejak ada tol tadi saya tempuh cuma sekitar 1 jam 20 menit Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya nggak datang sendirian. Saya datang ditemani oleh suami saya satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Coba bilang kanan kirinya, nggak boleh nambah. Kalau bakso baru boleh nambah. Amin. Jadi saya ditemani oleh suami saya satu-satunya. Bapak Ibu, ini menurut saya. Nanti kalau Bapak Ibu setuju berikan tepuk tangan. Amin. Oh belum, sabar Ibu. Kan saya bilang kalau setuju, kan saya belum selesai. Jadi menurut saya dia adalah suami saya yang paling kuat, Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan Bapak Ibu. Gak ada yang tepuk tangan cuma Bapak Ibu. Boleh kami berdiri, perkenalkan nama suami saya Setiawan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan. Saya namanya Setiawan Bapak Ibu ya, jadi makin setia makin menawan katanya. Amin. Di sini masih ada yang jomblo, mungkin saudara-saudara. Oh banyak, ada dari sebelah sini teriak banyak katanya. Haleluya. Coba yang jomblo boleh angkat tangannya, yang masih single, yang masih muda boleh angkat tangannya. Oh nggak banyak ternyata, rata-rata sudah sold out di sini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya dan suami boleh sampai di sini, semua karena kemurahan Tuhan. Saya senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala bersama dengan keluarga, bersama dengan Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Sekali lagi terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih lagi, saya ingin bersaksi sedikit Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya punya YouTube channel namanya Rahel Mutiara. Bapak Ibu sering buka YouTube, amin. Nanti jangan lupa dibuka Rahel Mutiara. Nah, di situ Bapak Ibu sudah subscribe atau belum? Sudah kasih like atau belum Bapak Ibu? Jangan
di subscribe, di like, di komen, dan di sharekan Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya bergerak di bidang YouTube bersama dengan suami. Kami membuat lagu-lagu rohani, ada juga yang kami cover, tapi belakangan ini kami lebih banyak mengeluarkan dari lagu-lagu ciptaan kami sendiri Bapak Ibu Saudara. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Gembala juga ada lagu loh ternyata. Jadi beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala itu menghubungi saya Bapak Ibu Saudara ya. Bu, saya ada lagu, saya juga ingin lagunya itu boleh jadi berkat. Siapa Gembala luar biasa. Nanti Bapak Ibu jangan lupa kalau lagunya Pak Gembala udah keluar, wajib dinyanyikan di gereja. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, lagu yang akan saya bawakan sebentar berjudul Kasihmu Menguatkanku. Lagu ini mengisahkan tentang keluarga kami Bapak Ibu Saudara yang sangat-sangat ditolong oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Waktu demi waktu, proses demi proses sudah saya alami bersama dengan suami dan anak saya. Oh iya, saya lupa memperkenalkan Bapak Ibu, saya sudah punya anak Bapak Ibu Saudara ya. Satu orang laki-laki bernama Nicholas, umurnya sudah 13 tahun, gak ikut Bapak Ibu Saudara ya, karena dia tadi mau ikut ibadah youth di keluarga kami Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, jadi lagu ini mengisahkan tentang bertahun-tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bisa menceritakan di depan Bapak Ibu Saudara, karena saya dan suami kami sudah melaluinya, kami sudah melewatinya. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami bisa melalui itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Mungkin tamburin boleh duduk dulu, kasihan berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk tamburin dulu kita yang sakit. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bercerita dulu saya dan suami berada di posisi atas. Di mana posisi atas? Maksudnya segalanya kami ada Bapak Ibu Saudara. Karena suami saya bekerja di perusahaan besar di Surabaya, jadi keuangan kami baik Bapak Ibu. Kami tidak pernah ada masalah keuangan. Kami bisa punya tabungan Bapak Ibu, mulai dari tabungan rumah, tabungan mobil, bahkan kami juga bisa beli apartemen Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan itu semua. Tapi ada satu titik Bapak Ibu Saudara, berbagai macam hal kami lalui. Ketika itu saya dan suami diizinkan Tuhan boleh mengalami yang namanya kebangkrutan Bapak Ibu Saudara. Dari yang punya uang sampai tidak punya uang sama sekali. Kami merasakan bahwa 100.000 aja itu sangat-sangat berharga Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita di dalam kondisi yang bangkrut. Begitu banyak cobaan yang kami datang, begitu banyak tuduhan yang datang Bapak Ibu Saudara. Oh iya, kamu berbuat dosa, oh kamu tidak begini, kamu tidak begitu, kamu tidak begini, kamu tidak begitu, sehingga Tuhan mengizinkan. Bapak Ibu, biarlah itu menjadi omongan orang saja, karena kami pegang apa kata Tuhan, bahwa Tuhan akan tetap pelihara apapun keadaan kita, mau kita di atas, mau kita di bawah sekalipun, Tuhan yang tetap pelihara hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika suami saya berada di posisi atas, saya merasa semua baik. Saya merasa orang yang tidak saya kenal pun mengaku saudara Bapak Ibu. Tetapi ketika kita di dalam kondisi yang jatuh, kondisi yang tidak bisa apa-apa, bahkan seorang saudara pun itu sangat takut untuk mengakui kami Bapak Ibu Saudara. Tapi kembali lagi, kita pegang saja apa janji Tuhan, apa kata Tuhan, bahwa selama Tuhan itu ada, bahwa selama saya masih bersama anak dan suami saya tetap bersyukur Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya tinggal satu mobil yang sudah saya dan suami itu lunas. Tetapi kami tinggal di apartemen. Apartemennya itu masih cicil Bapak Ibu Saudara. Masih sangat panjang, masih sekitar 8-10 tahun kalau nggak salah kami mencicilnya. Dengan berjalannya waktu ternyata saya dan suami nggak mampu membayar cicilannya Bapak Ibu. Karena tidak adanya pemasukan di dalam keluarga kami, lebih banyak pengeluaran. Bapak Ibu Saudara, ketika itu saya dan suami bersepakat begini, ayo kita jual saja mobilnya supaya kita bisa menutupi semua biaya apartemen. Gak apa-apa kita nggak punya mobil, yang penting kita masih punya tempat tinggal. Saya berpikir seperti itu sama suami. Di situ kami sepakat. Dan
Dan kebetulan ada teman gereja itu dengar Bapak Ibu. Gini Cek, gini kok, mobilnya saya beli aja. Nanti ketika kalian gak ada mobil, saya akan pinjamkan kamu mobil. Loh, saya langsung seneng kan Bapak Ibu ya. Jarang-jarang gitu kan. Kenapa? Karena biasanya kan kalau kita jual mobil, ya sudah, berarti kan kita gak punya kendaraan gitu Bapak Ibu ya. Tapi ini saya sudah jual, dia mau beli, dia juga berbaik hati untuk meminjamkan mobilnya. Saya seneng Bapak Ibu. Jadi saya sama suami langsung percaya. Ya sudah, bawaan mobilku. Nanti untuk biayanya, pembayarannya kamu atur. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, kurang lebih. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, hasil dari penjualan mobil kami sampai hari ini Bapak Ibu, saya tidak pernah mendapatkan uangnya. Jadi mobil saya itu ditipu, mobil saya dibawa pergi Bapak Ibu Saudara. Loh, bagaimana dengan mobil yang dipinjamkan? Mobil yang dipinjamkan itu ternyata mobil bodong, mobil tidak ada surat, dan itu diambil kembali oleh leasing yang punya. Bapak Ibu Saudara, saya bertanya sama suami saya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, saya bilang gini, gimana ya? Gimana setelah ini? Apartemen belum selesai, ada masalah mobil. Saya bilang, itu harta satu-satunya kita loh. Kita nggak punya apa-apa lagi hari ini. Saya bilang, bagaimana kita bisa melanjutkan hidup? Dia cuma bilang gini Bapak Ibu, sabar. Loh, saya berpikir semua orang bisa mengucapkan sabar, saya bilang. Tapi gimana? Selanjutnya gimana? Tidak ada yang bisa kami lakukan Bapak Ibu. Kami hanya berdiam diri, kami berdoa sama Tuhan, kami minta pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, saya dan suami tidak bisa berbuat apa-apa untuk teman kami yang menipu mobil kami. Karena kami pegang betul-betul apa kata Tuhan, yaitu kita di dalam Tuhan harus penuh dengan kasih. Saya nggak mampu Bapak Ibu untuk melaporkan teman saya. Saya nggak mampu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kami diam, kami lakukan hari demi hari berjalan seperti biasa. Dan ketika saya menjemput anak saya Bapak Ibu Saudara, kami kan kembali ke apartemen. Ternyata apartemennya itu dikunci Bapak Ibu. Saya nggak bisa masuk. Kami duduk di lobi, di ruang tunggu, kami duduk diam. Anak saya itu ngomong gini, Ma, ayo masuk, Ma. Pa, ayo masuk. Aku ini capek, sudah pulang sekolah, ayo. Saya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Saya cuma bilang gini, tunggu. Saya itu ngomong tunggu sampai anak saya itu ketiduran di sofa Bapak Ibu. Ketiduran di ruang tunggu. Karena memang kami menunggu berjam-jam gitu loh. Nggak ada yang bisa saya lakukan. Suami saya buka handphone, dia buka nama. Mungkin ada nama keluarga atau nama teman yang bisa kami minta tolong. Kenyataannya kami nggak mampu untuk telepon Bapak Ibu Saudara. Suami saya bilang gini, ayo doa yang doa katanya. Saya bilang, lo sudah berdoa loh. Setiap hari saya berdoa sama Tuhan. Bahkan saya pernah tanya sama Tuhan Bapak Ibu, kenapa begini Tuhan? Tuhan mengizinkan saya dari Sabang sampai Merauke bisa keliling Indonesia. Bukan karena saya, bukan karena kekuatan suami saya, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Tapi kenapa ketika kami kembali ke rumah kami Tuhan, kami kok gak punya tempat tinggal Tuhan? Tolong kami Tuhan. Bapak Ibu, di hari yang sama, tidak berapa lama handphone saya itu bunyi. Saya berpikir gini, saya gak mau angkat telepon dari siapapun, karena hati saya sedang sangat-sangat tidak enak. Hati saya sedang sangat-sangat sedih. Tapi suami saya bilang, gak boleh, kamu harus angkat telepon. Karena siapapun orang yang menghubungi kita, kita harus bisa menghargai. Bapak Ibu Saudara, saya angkat teleponnya. Benar Bapak Ibu ya, ini teman saya itu luar biasa Bapak Ibu. Enggak shalom, enggak halo, enggak selamat pagi atau enggak selamat sore gitu ya. Begitu saya angkat, dia langsung gini, Rahel, kamu ada di mana katanya? Saya ada di Surabaya. Coba cepat kamu pergi ke lokasi A. Saya tidak mau menunggu, saya nggak suka orang yang terlambat. Kalau kamu terlambat, lebih baik kita nggak usah jumpa katanya. Ya ampun, saya berpikir,
enak nih ngomong Bapak Ibu ya. Bahasa Inggrisnya itu nyelekit Bapak Ibu Saudara. Banyak toh bahasa begitu di sini Bapak Ibu ya. Enggak lah, anak Tuhan semua perkataannya baik, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika itu saya bilang begini, ya baik, saya akan jumpa dan saya usahakan tidak akan terlambat. Saya tiba Bapak Ibu, ternyata dia itu nunjukin rumah barunya. Jadi teman saya ini baru beli rumah dari temennya, dan dia bilang sama saya, sini katanya, masuk, coba lihat rumahku dari atas ke bawah, ke depan, ke belakang, kamu lihat kamar mandinya, kamu lihat garasinya, kamu lihat dapurnya, katanya, apik apa enggak, bagus atau tidak, dia bilang begitu. Saya jawab bagus, rumahnya bagus, saya bilang gitu. Dia jawab lagi gini, kamu nggak serius, jawab saya, lihat dulu, lihat lagi, katanya. Coba diperiksa dulu, saya ini renovasi mahal loh, mau habis 50-60 juta, dia bilang begitu. Saya Bapak Ibu Saudara jalan mengikuti, tapi dalam hati Tuhan tolong, rumah ini kosong loh Tuhan, rumah saya, apartemen saya itu kecil aja Tuhan, saya ingin bisa masuk ke sana lagi Tuhan. Terus sambil diajak ngobrol sebelah saya nggak konsen Bapak Ibu. Di sana dia tanya lagi berulang-ulang. Saya cuma bisa menjawab bagus dan bagus tanpa terasa air mata itu mengalir. Dia tanya, dan kali ini pertanyaannya berbeda. Saya pun kaget Bapak Ibu. Dia tanya gini, Rahel, kamu mau rumah ini atau tidak? Saya kaget karena saya berpikir saya nggak punya uang. Hari itu saya nggak punya uang. Hari itu saya tahu kondisi saya di mana. Saya jawab, enggak Pak, saya nggak bisa beli rumah Bapak. Saya nggak mampu kalau beli Pak. Dia gini, saya tahu kamu hari ini belum mampu. Pertanyaan saya, kamu mau atau tidak rumah ini? Bapak Ibu, saya cari suami saya, nggak jauh kok sebenarnya dia. Saya gandeng Bapak Ibu. Kami bilang dalam nama Yesus, ya, kami mau rumah ini. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, saya menempati rumah yang datangnya dari Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara, bukan untuk pamer. Ketika suami saya merasa tidak ada jalan, ketika kami merasa tidak ada pertolongan, ketika kami merasa jalan itu tertutup, tetapi bagi Tuhan itu tidak, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan sudah punya jalan, Tuhan sudah punya cara Bapak Ibu. Tuhan sudah siapkan untuk saya dan suami. Bapak Ibu Saudara, teman saya itu datangnya dari Papua Bapak Ibu, dari Timika, dari Indonesia, dari Indonesia Bapak Ibu ya. Maksud saya dari Surabaya, itu jauh ini bukan main. Tetapi dia bilang gini, saya ya Rahel, ketika saya berangkat, saya di pesawat, kenapa saya dengar nama kamu, kenapa saya dengar nama kamu, kenapa nama itu ada di telinga saya, padahal kan saya baru ketemu Rahel, padahal saya baru mengundang kamu ke Papua, kenapa saya harus ketemu lagi sama kamu? Dia bilang begitu. Dia bilang gini, saya nggak pernah tahu Rahel, apa yang terjadi sama kamu, apa yang terjadi sama keluargamu, saya nggak tahu. Yang saya cuma ingin lakukan, ketika Tuhan memberikan nama itu, saya harus cari kamu, saya harus ketemu kamu, dia bilang. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah tahu pertolongan kita datang dari orang terdekat kita atau dari orang yang terjauh sekalipun. Kita nggak pernah tahu, karena itu adalah caranya Tuhan. Coba kasih salam dulu, kanan, kirinya, depan dan belakang. Katakan begini, percaya saja kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya nggak pernah tahu hari ini apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak pernah tahu apa yang menjadi doa Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan hari ini. Tapi saya mau katakan, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berserah, dan jangan pernah berhenti untuk berusaha
Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kalau saya dan suami ditolong oleh Tuhan, saya percaya kita hari ini sudah ditolong oleh Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, semua karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua mengalami hal yang sama. Kita akan jauh lebih baik dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu menolong kita, yang selalu mengasihi kita. Siapa nama Tuhan kita, Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu hati. Pergunakan kesempatan ini, Bapak Ibu. Buka hatimu, berdoa kepada Tuhan. Berdoa, berdoa. Jamah kami Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku lemah, kasih-Mu menguatkanku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna.